Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran pemerintahan terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Bahkan belum ada presiden di dunia ini seperti Bapak Prabowo Subianto. Ada tokoh yang melontarkan narasi tumbangkan dan jatuhkan pemerintahan Prabowo Subianto. Aku memandang foto ini dan di dalam hatiku, jangan sampai 2 periode. Jangan lupa menekan subscribe, like, dan tanda lonceng untuk membantu channel Rizky Muhtadin ini. Prabowo persilahkan jika ada pihak yang ingin menggulingkan dirinya sebagai Presiden Indonesia, tapi dengan cara berikut ini. Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu, ada mekanismenya. Dengan baik, dengan damai, bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment ya melalui saluran. Ada salurannya. DPR, MK, MPR dilakukan, tidak masalah. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Tua ini. Jadi menurut saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impeachment seperti itu. Itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Hanya itu. Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Si bapak ini seorang profesor sih, tapi statementnya sama sekali nggak mencerminkan seorang profesor. Jika ini dilakukan, maka bisa dikatakan sudah melakukan tindakan makar. Atau jangan-jangan dia sekarang sedang mengajak orang-orang untuk melakukan tindakan makar. Nah, baiknya diapain nih orang seperti ini? Aku memandang foto ini dan di dalam hatiku, jangan sampai 2 periode. Bahkan 1,5 tahun saja sudah terlalu sakit rakyat ini. Apalagi 2 periode. Jadi untuk rakyat Indonesia ketahuilah, negaramu sekarang diambang kehancuran. Tapi ketika beliau berpidato seolah-olah negara ini paling kuat dari Jepang, paling kuat dari Amerika, paling hebat dari Singapura. Tapi faktanya di lapangan, puluhan ribu anak keracunan MBG. Seorang Presiden Prabowo Subianto mengatakan itu kecil, hanya nyawa, hanya. Dan Wakil Presiden tidak bersuara. Bisu senyap. Bahkan partai-partai mereka tidak ada yang bersuara. Dulu kita tahu PSI ini si paling penegak keadilan, si paling penegak hukum, si paling anti korupsi. Tapi sekarang senyap setelah berkuasa. Jangan sampai menang. 2029 jangan sampai menang. Jangan sampai menang. Sama saja mereka semua. Sama saja. Ketika mereka baru tumbuh, baru berakar, mereka si paling anti korupsi, si paling anti ketidakadilan. Tapi sekarang mereka senyap. Ada mereka bersuara tentang keracunan MBG. Ada mereka sekarang bersuara tentang pemborosan dana MBG, Koperasi Merah Putih. Kalian percaya program Koperasi Merah Putih dan MBG benar-benar untuk rakyat? Enggak. Coba hitung. Berapa anggaran Koperasi Merah Putih per desa? 3 miliar. Hanya 500 juta untuk sembako. 2,5 miliar untuk bangunan dan peralatan. Coba bayangkan. Termasuk MBG. Adakah kalian lihat Bapak Prabowo memberikan penghargaan kepada rakyat yang berjuang seperti guru, dokter di pedalaman, tenaga medis di pedalaman, atau aparat-aparat di pedalaman? Adakah? Tidak. Yang diberikan Bapak Prabowo adalah orang-orang di sekitar Bapak Prabowo, adiknya, mantan koruptor, bahkan Setia Novanto bebas baru menjalani belum sampai setengah dari hukuman yang divonis. Vonis 15 tahun, dijalani baru 7 tahun sudah bebas Setia Novanto. Lihat menteri-menteri Prabowo, adakah yang kompeten? Adakah berlatar belakang di jabatan yang dia emban sekarang? Tidak. Semua hanya orang-orang yang selama ini ada di belakang beliau ketika kampanye. Bahkan titipan dari zaman Bapak Jokowi. Jadi ingat kawan-kawan, 1,5 tahun negara ini diambang kehancuran. Uang negara di bank
tinggal 120 T. Coba bayangkan. Dihambur-hamburkan untuk MBG dan Koperasi Merah Putih. Tapi presiden kita sibuk ke luar negeri naik pesawat cari investor. Tapi kalau berkampanye, kita negara kuat, kita negara hebat. Tapi kok nyari investor ke luar negeri, Bapak? Kok nyari tempat ngutang ke luar negeri? Saat berpidato seperti singa. Tapi ketika fakta di lapangan, rakyat menderita. Kalau memang Bapak sayang rakyat, program Koperasi Merah Putih, program MBG itu, kalau diduitkan langsung dari pusat ke rekening orang tua, ke rekening petani, ke rekening nelayan, ke rekening pedagang, ke rekening guru honor, ke rekening tenaga-tenaga medis, atau ke rekening aparat-aparat yang bertugas di pedalaman, kan gak ada potongan, gak ada rugi kan? Tapi kenapa untuk satu desa saja negara mengeluarkan 3 miliar, tapi hanya 500 juta untuk sembakonya, 2,5 miliar untuk bangunan? Pertanyaan yang aneh kan? Aneh nggak? Aneh nggak? Katanya koperasi, sembako, pupuk segala macam, tapi hanya 500 juta untuk pupuknya, untuk sembakonya, 2,5 miliar untuk bangunan dan peralatan. Jadi tolong, jangan sampai 2 periode, bahaya. Hancur negara ini. Atas kasus-kasus di semua sektor, dan saya kira tidak ada kata terlambat untuk menyelamatkan bangsa ini, Pak Prabowo Subianto, untuk bisa mendengarkan suara rakyat. Bagaimana menurut pendapat teman-teman?